Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam masa retret agung ini, kita lebih memfokuskan diri pada 3 kebajikan utama, yaitu doa, amal atau belas kasih, dan puasa. Saudara dan saudariku yang terkasih, bacaan-bacaan suci selama masa Prapaskah ini selalu mengingatkan kita akan 3 hal ini. Jadi dalam bacaan Injil suci hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai dengan 15 justru menegaskan ya satu poin penting, yaitu dari 3 kewajiban utama, yaitu soal puasa. Dan puasa dalam Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 15 ini lebih menekankan atau dilihat dari sudut pandang teologis ya. Jadi murid-murid Yohanes mempersoalkan bagaimana praktek dan kapan harus berpuasa. Ya, justru mereka bertanya kepada Yesus karena ketika mereka melihat bahwa murid-murid Yohanes, murid-murid orang Farisi itu mereka melakukan puasa. Sementara itu murid-murid Yesus tidak melakukan puasa, tidak mengadakan puasa. Makanya mereka bertanya kepada Yesus, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus menjawab begini, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama-sama dengan mereka? Tetapi ada waktunya mereka akan berpuasa ketika mempelai itu diambil dari mereka. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, itu dalam Injil hari ini. Ya, mereka murid-murid Yohanes mulai mempertanyakan itu, dan Yesus menjawab mereka bahwa ya itu harus ada tujuan, ya, ada maknanya. Jadi kita harus melihat itu makna dari puasa itu sendiri ya. Jadi puasa memang penting, tetapi puasa harus dibuat dengan satu tujuan yang mulia. Puasa yang dimaksudkan oleh Yesus adalah puasa dalam makna teologis, di mana puasa harus dihubungkan dengan harapan akan datangnya Yesus di akhir zaman, atau kedatangan Yesus yang kedua. Ya, dalam bahasa Yunani itu dinamakan parousia. Parousia itu kedatangan yang kedua ya. Nah, dalam konteks orang Yahudi zaman Yesus ya, kata parousia itu dipahami sebagai presence dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Indonesia itu keberadaan, ada sekarang. Jadi bahwa Yesus akan ada bersama mereka lagi. Karena itu puasa harus dihubungkan dengan harapan akan datangnya masa depan, yaitu akan datangnya Yesus yang kedua, parousia. Tapi saudara dan saudariku yang terkasih, puasa yang kita buat sekarang, jadi kalau kita mulai bertanya, itu puasa kita bagaimana? Ya, maka puasa kita saat sekarang ini adalah pertobatan yang terus menerus, ya, yang memiliki semangat yang berbagi, bela rasa, murah hati, cinta akan kebenaran dan keadilan, dalam semangat penantian menyambut Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan dengan puasa. Jadi puasa kita itu adalah puasa di mana mengadakan pertobatan, metanoia yang terus menerus, menantikan kedatangan Yesus Kristus, ya, parousia, kedatangan Tuhan yang kedua sebagai pengantin, sebagai mempelai laki-laki. Jadi kita menanti.
Terus saudara dan saudariku yang terkasih, bagaimana puasa Anda selama retret agung ini? Coba refleksikan, dan apa tujuannya? Puasa yang Anda buat selama masa retret ini untuk apa? Mungkin ada jangka pendeknya, ada jangka panjangnya, dan itu harus ada tujuan. Kita tidak hanya berpuasa karena memang untuk saat berpuasa, tetapi kita berpuasa dengan satu tujuan yang mulia. Mungkin saya berikan contoh. Ya, mungkin Anda adalah perokok. Mungkin satu hari Anda menghabiskan satu bungkus rokok, itu mungkin harganya 25.000. Bagaimana kalau Anda berpuasa dan tidak merokok selama masa retret agung ini? Dan coba lihat saja, kalau 25 dikali 40 hari, itu sudah lumayan. Nah, terus uang itu mau dikemanakan? Untuk tujuan apa? Ya, jadi puasa itu selalu dihubungkan dengan amal. Ya, mungkin Anda mengorbankan diri sekarang. Kemudian tujuannya apa? Untuk apa? Mungkin membantu orang miskin, mungkin menyumbangkan kepada satu karya amal yang lain. Itu tergantung pada pribadi kita masing-masing. Baik saudara dan saudariku yang terkasih, semoga refleksi hari ini ya tentang puasa bisa membantu Anda untuk melihat perjalanan retret Anda, retret agung saat ini. Jadi akhirnya terima kasih dan Tuhan memberkati Anda.